Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Che dan Yun Wuxin saat ini sedang terbang ke barat dengan kapal kecil yang meninggalkan jejak lingkaran cahaya seperti mimpi. Agar Yun Wuxin dapat beradaptasi dengan atmosfer alam dewa sesegera mungkin, Yun Che telah membawanya melintasi ruang angkasa dengan kekuatannya sendiri. Namun, kali ini mereka sedang melakukan perjalanan ke wilayah ilahi barat, jadi dia meminjam sebuah bahtera yang dalam dari Chang Suhe untuk perjalanan tersebut. Kalau tidak, butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Benda apa yang diselipkan Bibi Suhe ke dalam bajumu saat dia mengucapkan selamat tinggal pada kita, ayah? Yun Wuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya buku masak yang dia tulis sendiri. Yun Che mengeluh setelah jeda, dia bisa saja menularkan pengetahuannya kepadaku melalui jejak jiwa. Itu tidak akan terlalu merepotkan. Yun Wuxin mengerucutkan bibirnya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memahami sesuatu yang sesederhana ini. Yun Che menghela napas pelan. Terkadang saya sangat sedih karena putri saya sudah dewasa. Yun Wuxin hanya mengulurkan tangannya ke Yun Che dan berkata, sepertinya aku peduli. Sekarang tunjukkan padaku. Baik. Yun Che mendorong telapak tangannya ke depan, dan sebuah buku yang terbuat dari bahan aneh dan bersinar dengan warna kebiruan melayang ke telapak tangan Yun Wuxin. Yun Wuxin dengan hati-hati membuka buku itu. Hanya butuh sekejap hingga matanya berubah berkilau, dan bibirnya melontarkan pujian yang tulus, cantik sekali. Bahkan tulisan tangannya sangat menarik untuk dilihat. Tulisan tangan itu hanyalah permulaan. Yun Che mungkin berpura-pura tidak peduli, tapi dia tahu betul bahwa setiap hidangan yang dicatat dalam buku ini adalah puncak dari eksperimen, penyesuaian, dan pembelajaran selama 10.000 tahun. Bahwa resep-resep ini tidak pernah terungkap sampai sekarang hanya dapat digambarkan sebagai sebuah parodi. Keterampilan kuliner Yun Che telah meningkat pesat selama sebulan terakhir, dan semakin baik dia, semakin dia menyadari betapa berharganya buku masak itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah keajaiban kehidupan ilahi dalam seni kuliner. Bibi Suhe cantik, seorang kaisar dewa, dan sangat ahli dalam banyak hal. Dia sangat sempurna hingga hampir tidak realistis. Ini bukan pertama kalinya Yun Wuxin memuji Chang Suhe, dan ini juga bukan yang terakhir. Yun Wuxin dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tulisan Chang Suhe sebelum melihat ke arah Yun Che. Ayah, aku semakin merasa bahwa kamu telah memonopoli wanita terbaik di seluruh dunia. Tentu saja, Yun Che mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Menurutmu siapa ayahmu? Oh benar, jangan puji Bibi Suhe di depan Bibi Qianye, oke? Kenapa begitu? Pikiran Yun Wuxin terlintas begitu pertanyaan itu keluar dari bibirnya, jadi dia mengedipkan mata pada ayahnya dan menjawab, oh, mengerti. Jangan beritahu dia tentang buku masak ini juga. Yun Che menutupi dahinya dan berkata dengan sedikit tak berdaya, kalau tidak, dia akan memburu kita sampai kita menunjukkan buku masaknya, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Saya sudah mendapatkannya. Yun Che tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka, jadi dia tidak terkejut menemukan Kaisar Qilin dan rombongan Qilin menunggu mereka. Mereka bergegas menyambutnya saat mereka melihatnya. Qi Tianli menyambut Kaisar Yun dan putri kecil, kata Qi Tianli sebelum memberi hormat. Kemudian, dia menatap Yun Wuxin dan mengukir penampilan serta auranya ke dalam ingatannya. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Yun Che berjalan melewati Kaisar Qilin tetapi tidak segera mengusirnya. Sebaliknya, dia berkata,
ceritakan padaku tentang kejadian terkini di wilayah ilahi barat, tetapi hanya yang penting saja. Ya yang mulia. Qi Tianli tetap membungkuk bahkan saat dia mengikuti jejak Yun Ce. Dia mulai melaporkan dengan cara yang sesingkat mungkin, permaisuri secara pribadi telah mengambil kendali alam naga berdosa. Anak-anak Dewa Naga semuanya telah menetap dengan benar. Elemen kerusuhan di alam naga Qi dan alam segudang manifestasi semuanya telah dibersihkan. Alam naga Hui juga telah sepenuhnya berada di bawah kendali Dra Biru, selir biru. Kaisar Qilin harus menyeka keringat dingin di dahinya setelah kesalahan yang hampir terjadi itu sebelum melanjutkan. Biro Penegak Hukum di bawah komando King Ruo telah memperluas pengaruhnya hingga 80% alam bintang atas, 60% alam bintang menengah. Long Bai telah meninggal, jadi Qi Tianli sekarang adalah Kaisar Dewa dengan senioritas terbesar di wilayah ilahi barat. Pemahamannya tentang wilayah keilahiannya benar-benar melebihi semua orang di seluruh alam semesta, dan karyanya bahkan lebih komprehensif dan teliti. Yun Ce mendengarkan seluruh laporan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah selesai, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Anda boleh pergi." Namun, Qi Tianli tidak segera pergi. Dia membungkuk pada Yun Ce dan berkata, "Yang mulia, Anda tidak menyembunyikan jejak Anda selama perjalanan. Orang tua ini takut seseorang akan melecehkanmu karena kekagumannya atau lebih buruk lagi, mencoba melakukan pembunuhan hanya karena kebodohannya. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengancam Yang Mulia, tapi putri kecil mungkin akan terganggu karenanya. Jika Yang Mulia tidak keberatan, orang tua ini dapat mengatur seseorang untuk segera membukakan jalan bagi Anda." Tidak apa-apa. Ekspresi Yun Ce tidak berubah sedikit pun. Tujuan keseluruhan dari perjalanan ini adalah untuk menunjukkan kepada putri saya berbagai wajah dunia. Dia telah menyaksikan pembunuhan-pembunuhan lucu yang Anda ucapkan belasan kali, dan sejujurnya, menurut saya dia sudah bosan dengan pembunuhan itu. Begitu, jadi jika aku boleh bersikap kasar, maukah kamu tinggal di alam naga biru? Qi Tianli bertanya dengan hati-hati. Dia tahu betul bahwa Kaisar Yun telah tinggal di alam laut dalam 10 arah selama sebulan penuh dan lebih banyak lagi sebelum datang ke wilayah ilahi barat. Namun, Yun Ce berkata, "Saya tertunda di wilayah ilahi selatan, jadi saya akan mempersingkat perjalanan saya di wilayah ilahi barat. Sebenarnya, aku tidak akan mengunjungi alam naga biru. Kaisar Naga Biru mungkin tidak ingin bertemu denganku. Tapi, Kaisar Qilin mencobanya sekali lagi, tapi sudah terlambat. Ayo pergi, Wuxin." Yun Ce meraih pergelangan tangan Yun Wuxin dan meninggalkan Kaisar Qilin jauh di belakang. Beberapa saat kemudian, Qilin tua itu menghela nafas panjang. Dia harus mengambil inisiatif, tapi, gumamnya, gadis itu tidak pernah pandai mengambil inisiatif. Kemana tujuan kita sekarang, Ayah? Yun Ce menatap ruang di depannya. Saya rasa saya ingin mengunjungi alam Dewa Naga terlebih dahulu. Yun Wuxin hendak menanyakan pertanyaan lain, tapi dia menangkap sedikit kesedihan dalam suaranya dan dengan bijak tetap diam. Bekas alam Dewa Naga, tanah terlarang samsara. Terakhir kali Yun Ce berada di sini, dia menghujani tempat itu dengan energi yang sangat terang. Oleh karena itu, Taman Surgawi telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Rerumputan bergoyang, bunga bermekaran, burung berkicau, dan serangga berkicau, tapi mereka tidak akan pernah kembali ke negeri dongeng yang bahkan lebih seperti mimpi daripada mimpi. Saya datang berkunjung, Sensi. Yun Ce berdiri di depan batu nisan yang dia dirikan secara pribadi dan menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Yun Wuxin memberi hormat sebelum menemani ayahnya dalam diam.
Bekas alam Dewa Naga, tanah terlarang samsara. Terakhir kali Yun Ce berada di sini, dia menghujani tempat itu dengan energi yang sangat terang. Oleh karena itu, Taman Surgawi telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Rerumputan bergoyang, bunga bermekaran, burung berkicau, dan serangga berkicau, tapi mereka tidak akan pernah kembali ke negeri dongeng yang bahkan lebih seperti mimpi daripada mimpi. Saya datang berkunjung, Sensi. Yun Ce berdiri di depan batu nisan yang dia dirikan secara pribadi dan menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Yun Wuxin memberi hormat sebelum menemani ayahnya dalam diam. Saat itu, Anda mengatakan segala macam hal dan menggunakan segala macam metode untuk mendorong pertumbuhan saya. Anda ingin saya melampaui Long Bai dan segala sesuatu di dunia ini. Saya telah berhasil, tetapi Anda tidak lagi di sini untuk melihatnya. Lebih buruk lagi, aku tidak akan pernah tahu kenapa kamu memperlakukanku dengan baik. Wah, Yun Ce menghela napas panjang dan dalam sebelum mengucapkan. Dia, awan yang aneh, bertemu asap terang dan melihat cahaya. Dia, cahaya fajar pertama, mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Bersama, mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan. Itu adalah pemandangan yang akan selamanya menjadi kenangan. Yun Wuxin mendongak. Apakah itu puisi yang kamu buat untuk Bibi Sensi saat itu? Yun Ce mengangguk. Awan aneh itu adalah aku, cahaya fajar pertama adalah dia, dan asap terang adalah energi cahaya yang sangat dalam yang ada di taman ini karena dia. Saya masih di sini, tapi dia telah pergi selamanya. Yun Wuxin ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap menanyakan pertanyaannya. Aku belum pernah bertemu Bibi Sensi sebelumnya, jadi aku hanya bisa membayangkan hubunganmu dengannya di kepalaku. Tapi menurutku dia akan marah jika dia mengetahui puisimu. Itu sangat sembrono, bukan? Kamu benar. Yun Ce sepenuhnya setuju dengan kesimpulan putrinya. Dia adalah wanita tercantik yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia bahkan lebih cantik dari Qianying dan Wu Yao. Saya tidak akan pernah lupa betapa terkejutnya saya saat pertama kali bertemu dengannya. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terjadi lagi. Mulut Yun Wuxin terbuka karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa cantiknya dia untuk menjadi lebih cantik daripada Yun Qianying dan Qi Wu Yao. Tidak heran Raja Naga terobsesi padanya selama ratusan ribu tahun. Selama waktu itu, aku mengetahui bahwa dia adalah Ratu Naga, dari Ratu Naga dan Dewi, dan itu adalah gelar palsu yang Long Bai terapkan untuk seluruh dunia dan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mendapatkannya. Namun, Sensi yang seharusnya tidak mungkin tercapai tidak hanya jatuh cinta padaku, dialah yang mengambil inisiatif. Saya sangat bingung saat itu. Tentu saja, aku khawatir apa yang akan dilakukan Long Bai ketika dia mengetahuinya, tapi aku bahkan lebih bangga dan senang dengan diriku sendiri. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi semakin tidak terkendali karena sifatnya yang lembut, dan saya membuat puisi ini dengan tujuan untuk pamer dan menggodanya. Tapi dia tidak marah padaku. Dia malah memberiku salah satu senyuman langkanya. Senyuman yang sedikit berlesung pipit itu selamanya terukir di hatinya juga. Baru 1 dekade sejak hari itu, tapi dia benar-benar bertingkah seperti anak nakal saat itu. Kalau saja kamu bisa bertemu dengannya, Wuxin. Anda pasti percaya bahwa peri benar-benar ada di dunia ini. Sayangnya, bahkan kehidupan yang paling sempurna pun dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penyesalan yang tidak dapat diubah. Mata Yun Wuxin penuh kerinduan saat dia selesai berbicara.
Wilayah ilahi barat adalah wilayah ilahi terbesar di seluruh alam dewa, namun Yunce tidak berlama-lama di sana. 3 bulan kemudian, dia dan Yun Wuxin telah meninggalkan wilayah ilahi barat untuk melakukan perjalanan ke timur, tetapi bukan karena dia ingin melakukan perjalanan ke wilayah ilahi timur. Belum. Sesuai perencanaan sebelumnya, dia mampir ke God Realm of Absolute Beginning terlebih dahulu. Alam dewa awal mutlak adalah dunia kelabu tempat aura kuno berlimpah. Tidak diragukan lagi, hal itu telah membuka babak dunia baru di hati Yun Wuxin. Yunce bercerita tentang sejarah dan rasnya saat mereka menjelajah lebih jauh ke tempat itu. Ada banyak binatang purba mematikan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa awal mutlak, dan bahkan guru ilahi pun tidak akan berani menghadapinya tanpa persiapan yang matang. Yunce pada dasarnya adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang memiliki kekuatan untuk mengawal praktisi mendalam jalan ilahi baru seperti Yun Wuxin melewatinya. Tidak ada seorang pun yang pernah menemukan tepi alam dewa awal mutlak. Namun, tempat ini memang memiliki tempat yang dianggap sebagai jantung dunia. Setelah mereka selesai mengunjungi Dragons of Absolute Beginning, Yunce membawa Yun Wuxin ke tempat itu. Legenda mengatakan bahwa Abyss of Nothingness adalah pusat dari God Realm of Absolute Beginning. Intinya, ini adalah lubang yang sangat besar yang mengembalikan segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya kembali ke ketiadaan. Tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Bahkan kekuatan, ruang, suara dan cahaya itu sendiri akan ditiadakan di sana. Oleh karena itu, Anda boleh melihatnya dari jauh, tetapi Anda tidak boleh mendekat, apapun yang terjadi. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya meskipun dia membiarkannya, tapi peringatan yang baik layak untuk diulangi lagi dan lagi. Namun saat dia mengatakan ini, gambaran sosok merah yang jatuh ke dalam jurang yang sama terlintas di benaknya, butuh dia menggelengkan kepala dan sedikit waktu sebelum dia nyaris berhasil menghilangkannya. Bahkan kamu tidak bisa mendekatinya, ayah. Yun Wuxin bertanya. Tentu saja, jawab Yunce. Menurut catatan, ketika dewa sejati mati, energi yang keluar dari tubuh mereka cukup kuat untuk memicu bencana supernatural. Itulah sebabnya para dewa berdosa yang melakukan kejahatan tak termaafkan biasanya dilempar ke jurang ketiadaan dan berubah menjadi ketiadaan. Para penjahat tidak akan merasakan sakit apapun, dan energi mereka tidak akan membahayakan dunia. Ini merupakan win-win solution bagi semua orang. Jika jurang ketiadaan benar-benar bisa memusnahkan bahkan dewa sejati kuno, mengapa ia tidak bisa memusnahkanku? Itu menakutkan. Yun Wuxin berseru kaget sebelum pertanyaan lain muncul di benaknya. Kalau begitu, kekuatan apa yang menopang jurang ketiadaan ini? Jika dia bisa memusnahkan bahkan dewa dengan mudah, maka itu pastilah kekuatan yang jauh melampaui level dewa, kan? Pemahamannya tentang tingkat kekuatan juga menjadi lebih jelas berkat perjalanan ini. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini adalah pertanyaan yang bahkan dewa sejati kuno tidak akan bisa menjawabnya untukmu. Abyss of Nothingness ditinggalkan oleh dewa leluhur sendiri ketika dia menciptakan dunia, jadi dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia sebenarnya. Sayangnya, dewa leluhur sudah lama meninggal. Tiba-tiba, Yunce menghentikan langkahnya. Ada apa, ayah? Yun Wuxin juga berhenti untuk bertanya. Saya tidak menyangka akan bertemu dua kenalan di sini. Yunce tersenyum. Ayo, aku akan memperkenalkanmu kepada seorang senior yang memiliki kebajikan besar dan seorang senior kecil yang tidak terlalu pemarah. Garis besar master dan murid penguasa pedang muncul di balik kabut pucat saat mereka mendekati jurang ketiadaan.
Mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun. Itu untuk melunakkan hati pedang Jun Silei, dan karena ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang dipilih Jun Wuming untuk dirinya sendiri. Lama tidak bertemu, Senior Sword Sovereign. Meskipun Yun Ce telah menjadi Kaisar Agung Alam Dewa, dia masih sangat menghormati Jun Wuming. Jun Wuming membuka matanya yang tertutup rapat dan tersenyum pada Yun Ce. Tidak kusangka anak muda yang luar biasa di masa itu akan menjadi Kaisar Primal Chaos yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam sekejap mata. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki penyesalan lagi di dunia ini. Mata Jun Wuming benar-benar tidak berawan. Mereka memiliki semacam kejelasan yang sepertinya mampu melihat banyak perubahan di dunia. Yun Ce tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya sebelum kematiannya. Selain Jun Wuming, Jun Silei tampak benar-benar terkejut dengan kedatangan Yun Ce yang tiba-tiba. Tatapannya melesat secara tidak wajar, dan dia menolak mengucapkan sepatah kata pun. Murid Song Salju, anak yang dianugerahkan dewa, anak dewa Mesias, orang iblis, Tuan Iblis, Kaisar Yun, untuk beberapa alasan, identitas dan nasibnya berbeda setiap kali dia melihatnya. Sementara itu, Yun Wuxin melirik Jun Silei setelah dia memberi hormat pada Jun Wuming. Kakak perempuan yang cantik, maksudku bibi. Dia tampak seperti seorang wanita cantik yang keluar dari lukisan tradisional, dan sikapnya sungguh luar biasa. Namun, cara dia memandang ayah. Mungkinkah saya tidak akan memiliki apa yang saya miliki hari ini jika Anda tidak menyelamatkan saya saat itu, Senior Sword Sovereign? Sejak dia mengetahui beberapa kebenaran hari itu dari ingatan Huo Poyun, sikap Yun Ce terhadap Jun Wuming dan Jun Silei telah berubah total. Ada banyak orang yang ingin menjilat sepatunya setelah dia menjadi Kaisar Yun, tetapi hanya segelintir orang yang membantunya ketika dia menjadi iblis yang dibenci. Jika yang pertama seringan bulu, maka yang kedua adalah kebaikan yang sebesar langit. Bibir Jun Silei sedikit bergetar, bagaimana dia mengetahui hal itu? Yun Ce mengangkat telapak tangannya dan memanggil energi cahaya yang mendalam. Masa hidupmu hampir berakhir, tapi dengan energiku yang dalam dan beberapa obat roh tambahan serta pelet yang dalam, aku yakin aku bisa menunda cengkeraman kematian padamu setidaknya selama 1 abad lagi, Senior Sword Sovereign. Jun Wuming telah hidup selama 50.000 tahun. Dia sekarat bukan karena cedera atau kehabisan daya hidup secara tidak wajar, namun karena dia mendekati akhir kehidupan alaminya. Itu sebabnya bahkan Yun Ce hanya bisa melakukan banyak hal untuknya. Kejutan muncul di wajah Jun Wuming, tapi dengan cepat berubah menjadi senyuman elegan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia masih mempunyai keterikatan pada kehidupan. Saya sangat berterima kasih atas tawaran Kaisar Yun, tetapi saya menyelamatkan Anda hanya untuk membalas budi sejak saat itu. Anda tidak perlu membalas isyarat itu. Dia mengacu pada penyelamatan Yun Ce terhadap Jun Silei selama konvensi dewa yang mendalam. Yun Ce menjawab dengan serius, bantuanku padamu hanyalah setitik debu dibandingkan dengan bantuanmu padaku, senior. Faktanya, aku lebih berkewajiban daripada sebelumnya untuk membalas budi yang seharusnya aku terima karena aku sekarang adalah Kaisar Yun. Jadi tolong, pikirkan sesuatu, senior. Itu akan membayangi sisa hidupku jika aku tidak bisa membalas budi ini. Jun Wuming tersenyum lembut untuk Yun Ce, untuk alam dewa, dan untuk muridnya sendiri. Saya adalah salah satu dari segelintir orang di seluruh dunia yang berhasil hidup 50.000 tahun sebagai manusia fana. Akan sangat tidak berterima kasih dan serakah jika saya meminta lebih banyak. Selain itu, saya dapat menyaksikan Layer tumbuh hingga mencapai kedewasaan penuh,
dan saya bahkan dapat menyaksikan keajaiban. Apalagi yang mungkin diminta oleh orang tua ini? Sungguh, kamu tidak perlu memaksakan diri atau menyia-nyiakan ramuan roh dan pelet yang berharga untukku. Jika kamu harus membalas budiku, tatapannya menjadi lebih hangat, dan senyumnya lebih lembut. Tolong jaga Leyer setelah orang tua ini meninggal dari dunia ini. Ada jeda singkat, dan Jun Silei yang terkejut berkata, aku tidak membutuhkan dia untuk. Saya akan. Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu dan mengistirahatkan keinginan terakhir dan terbesar Jun Wuming. Jawabannya begitu serius, tegas, dan tegas sehingga Jun Silei benar-benar kehilangan kata-kata untuk sesaat. Faktanya, Jun Silei telah lama menyadari bahwa hati pedangnya akan menjadi tidak stabil setiap kali dia menghadapi Yun Ce. Jun Wuming membawanya ke jurang ketiadaan karena disitulah dia mengembangkan hati pedangnya hingga sempurna. Beberapa tahun telah berlalu, dan hati pedangnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi mengapa ia masih berada di ambang kehancuran hanya dengan melihat Yun Ce? Bagus. Sedikit kekeruhan memasuki matanya yang sudah tua saat Jun Wuming mengangguk. Sekarang orang tua ini bahkan telah menghilangkan kekhawatiranku yang terakhir di dunia ini. Dunia akan menangis atas meninggalnya senior, tapi aku memiliki keyakinan penuh bahwa nama penguasa pedang dan cahaya pedang tanpa nama akan mencerahkannya kembali dalam waktu singkat. Yun Ce menatap Jun Silei untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi bersama Yun Wuxin. Jun Silei mencondongkan tubuh ke depan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, Yun Ce menghentikan langkahnya seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong sebuah benda yang memancarkan cahaya merah redup ke Jun Silei. Batu ini disebut giok dunia. Itu berisi kekuatan ilahi dari penindik dunia, jelas Yun Ce. Jika bahaya besar menimpa Peri Jun di masa depan, cukup aktifkan dengan energimu yang dalam, dan itu akan memindahkanmu ke kota Kaisar Yun dalam 2 tarikan napas. Dan ya, ini berhasil bahkan jika Anda berada di God Realm of Absolute Beginning. Debu bintang merah melayang di depan Jun Silei. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi akhirnya menahannya di telapak tangannya. Terima kasih atas hadiahnya, kata Jun Silei dengan suaranya yang dingin dan dingin seperti biasanya. Aku tidak akan bersikap tidak sopan karena ini adalah balasan atas kebaikan tuanku. Yun Wuxin, oh, aku tahu itu. Jun Silei membalik telapak tangannya dan menyimpan World Jade di ruang portabelnya. Tiba-tiba, Yun Ce menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali tepat di depan Jun Silei. Tangannya terulur seperti cakar. Apa yang kamu lakukan? Jun Silei secara naluriah meringkuk ke belakang karena tindakan tak terduga itu, tetapi aura pedangnya tidak pernah menyerang Yun Ce. Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan nalurinya sendiri. Kemudian, dia melihat Yun Ce memegang batu giok merah yang baru saja dia berikan padanya, entah bagaimana, dia telah mengeluarkannya dari ruang portabelnya sendiri. Jun Silei menggigit bibirnya, memantapkan auranya dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu, dia bertanya dengan suara dingin, apa? Sudah menyesalinya? Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika angin sepoi-sepoi bertiup lembut di pinggangnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Yun Ce telah menempelkan World Jade di bagian atas ikat pinggangnya. Jika situasinya kritis, waktu singkat yang dibutuhkan untuk mengambil World Jade dari ruang portabel Anda bisa berakibat fatal. Itu sebabnya lebih baik menyimpan barang-barang darurat seperti ini di tanganmu, Yun Ce menjelaskan perlahan sambil setengah menyeringai di wajahnya. Itu bukan urusanmu. Sambil mengatakan ini,
dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yun Che hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Mata yang terlihat lebih dalam dari sebelumnya menatap lurus ke wajahnya. Dia merasakan gelombang panas naik ke pipinya saat dia mengambil langkah panik darinya. Dia menyalurkan energinya yang dalam, tetapi entah kenapa rasa hangat yang mengganggu di wajahnya tidak kunjung hilang. Hahaha. Bahkan Jun Wuming pun tertawa terbahak-bahak. Yun Che melontarkan senyuman terakhir pada keduanya sebelum akhirnya dia pergi, meninggalkan Sword Sovereign kecil yang jantung pedangnya telah hancur total. Aku akhirnya menemukanmu, ayah. Yun Che sedang menavigasi tepi Abyss of Nothingness bersama putrinya untuk memberinya rasa aura dan hukum uniknya ketika Yun Wuxin membuat komentar tiba-tiba. Bagian diriku yang mana yang sebenarnya sudah kamu ketahui? Yun Che bertanya. Tentu saja sesuai dengan keinginanmu. Yun Wuxin menyatakan dengan penekanan ekstra. Uhuk. Yun Che hampir tersedak ludahnya sendiri. Kamu tahu kapan harus bersikap lembut, kapan harus pasif, kapan harus mengambil inisiatif, kapan harus membiarkannya tetap bertahan. Kamu terlalu pandai dalam hal ini, ayah. Yun Wuxin mengangkat hidungnya dan mendengus. Kupikir alasanmu terus menolak saran Bibi Wu Yao untuk memperluas haremmu adalah karena kamu sudah puas dengan ibu, tuan, dan semua orang di haremmu yang ada, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Kamu jelas-jelas menggoda bibi kecil itu tadi. Yun Che menghela nafas kecil. Dia merasa sangat berkonflik saat ini. Sungguh, aku senang sekaligus sedih karena kamu semakin bijak. Yun Wuxin menjerit kaget sebelum bergumam pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak membela diri kali ini. Apa yang perlu dipertahankan? Yun Che menyatakan tanpa rasa malu apapun. Hanya karena aku sudah dikelilingi oleh permata bukan berarti aku tidak ingin mendapatkan lebih banyak permata. Ada beberapa cara untuk mendeskripsikan pria seperti saya. Bergairah, jika Anda ingin terdengar bagus posesif, jika ingin jujur, atau sesuai dengan sifat seseorang, jika Anda ingin membelanya. Yun Wuxin diam-diam menjulurkan lidahnya. Mungkin sebaiknya kau mengganti gelarmu menjadi Kaisar Yun Sesat. Dibutuhkan seorang bidah sejati untuk dapat menjelaskan kepelin-pelanan dalam banyak cara. Tadinya dia akan bertanya apakah Yun Che ingin dia bertemu pria seperti dia di masa depan, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena dia punya firasat kuat bahwa dia tidak akan bisa menjawab. Yun Che tertawa terbahak-bahak mendengar komentarnya, hahaha. Suara rendah namun menakutkan itu muncul entah dari mana. Rasanya seperti itu datang dari lubuk hatinya dan ruang yang sangat jauh pada saat yang bersamaan. Tawa Yun Che terhenti. Ia segera menyebarkan persepsi rohaninya ke segala arah. Perubahan ekspresi dan aura Yun Che yang tiba-tiba membuat Yun Wuxin sangat takut. Dia buru-buru mendekati ayahnya dan bertanya dengan gugup, "Ayah, apa semuanya baik-baik saja?" "Ada yang salah dengan suara itu?" jawab Yun Che serius. Suara apa?" Yun Wuxin melihat sekeliling dengan bingung. Yun Che mengerutkan kening mendengar jawabannya. "Kamu tidak mendengarnya." Aku tidak mendengar apapun sama sekali." Yun Wuxin menggelengkan kepalanya. Yun Che tidak mengatakan apapun setelah itu. Sebaliknya, ia fokus menyebarkan persepsi rohaninya. Namun, jiwanya yang kuat masih gagal mendeteksi apapun. Suara itu adalah satu hal, tapi yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah rasa tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan namun kuat yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Sekarang dia memikirkannya, alasan sebenarnya dia membuat keputusan yang hampir impulsif untuk memberi Jun Silei World Jade yang berharga adalah karena kegelisahan ini.
Itu muncul saat dia mendekati Abyss of Nothingness, hanya saja tidak sekuat sekarang. Lama kemudian, Yun Ce masih tidak dapat menemukan apapun. Dia bahkan mencoba menyelidiki jurang ketiadaan dengan persepsi spiritualnya, tapi tentu saja yang dia rasakan hanyalah tabir ketiadaan yang tidak bisa ditembus. Ketika Yun Ce akhirnya menarik persepsi spiritualnya dan melirik Yun Wuxin, dia menyadari bahwa Yun Ce dipenuhi dengan kekhawatiran dan teror. Jelas sekali bahwa reaksinya telah membuatnya sangat ketakutan. Dia buru-buru tersenyum dan meyakinkannya, itu bukan apa-apa. Kurasa aku terlalu sensitif. Hal-hal luar biasa sering terjadi di God Realm of Absolute Beginning, dan mungkin saja apa yang saya dengar hanyalah gema dari zaman kuno. View, itu benar-benar membuatku takut. Yun Wuxin menghela nafas lega. Terlepas dari masa sebelum ayahnya menjadi Kaisar Agung Alam Dewa, dia belum pernah melihatnya memasang wajah seseram itu sampai sekarang. Baiklah, waktunya berangkat. Dia meraih tangan Yun Wuxin dan membawanya menuju pintu keluar alam dewa awal mutlak dengan kecepatan tinggi. Masih banyak lagi tempat aneh yang belum kita kunjungi, tapi menurutku sudah waktunya kita berangkat ke wilayah ilahi timur. Jika kita berlama-lama lagi, saya yakin seseorang akan bergabung dengan kita selama sisa perjalanan kita. Mata Yun Wuxin sedikit berbinar. Jadi, kita akan mengunjungi alam Dewa Brahma Monarch dulu, kan? Hehi, Yun Ce terkikik. Kadang-kadang ayah cukup kasar terhadap Bibi Qianying, tapi ayah juga sangat memanjakannya, ayah. Aku, manjakan dia. Yun Ce tanpa sadar meninggikan suaranya. Mustahil. Saya hanya mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dia memberikan masalah yang tidak perlu kepada saya. Ya, terserah katamu, ayah, Yun Wuxin menimpali sambil menyembunyikan tawa.